Halo guys, selamat datang lagi di channel Lutfi A. Dan di video ini gue akan berbagi tips bagaimana sih cara membuat thumbnail yang keren seperti ini menggunakan handphone Android. Nah sebenarnya gue tuh udah pernah nih buat video yang seperti ini, tapi banyak banget nih dari kalian yang minta untuk dibuatin video edit thumbnail dengan desain yang berbeda. Jadinya gue memutuskan untuk membuat video ini. Aplikasi yang gue pakai adalah Pixellab. Dan di video tutorial ini beda dengan video gue yang sebelumnya, karena gue bakal kasih tips dan trik gimana cara hapus background foto dengan cepat dan dapetin sumber-sumber gambar yang bagus buat thumbnail kalian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Kenapa? Karena gue akan mengupload video-video yang membantu kalian untuk berkembang dan berkarya di YouTube. Yang awalnya YouTuber pemula menjadi YouTuber yang profesional. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, buat pertama kita wajib nih download aplikasinya dulu di Play Store. Kita tinggal ketik aja di bagian kolom search, kita tulis aja namanya Pixellab. Setelah muncul, kita pilih yang paling atas, lalu kita tinggal klik install. Kalau udah selesai, kita bisa balik ke home dan kelihatan aplikasinya udah muncul di sini. Setelah download aplikasi, hal yang mau gue lakuin berikutnya adalah nyiapin background, gambar atau foto yang mau kita gunain di thumbnail kita. So, langsung aja kita buka Google lalu ketik freepik.com. Kalau websitenya udah kebuka, di kolom search kalian tinggal tulis saja kata kunci atau hal yang mau kalian cari di sini. Dan untuk kali ini gue akan coba cari kata blur background. Nah, muncul hasilnya. Gue akan pilih background yang ini. Kita klik download, lalu pilih yang free download. Kita tunggu beberapa saat, dan udah deh filenya berhasil terdownload di HP kalian. Nah, buat kalian yang mau nyari foto orang atau model buat di thumbnail, bisa cari di Freepik juga. Contohnya nih, gue mau pakai kata kunci man happy buat nyarinya. Di sini gue pakai bahasa Inggris karena biar yang keluar itu lebih bagus. Kalau udah, nanti akan keluar gambar-gambar yang seperti ini. Dan ini bagus banget nih untuk dipakai di thumbnail kalian. Tapi buat kali ini gue akan gunain foto pribadi gue aja ya, biar lebih enak gitu untuk bikin tutorialnya. Jadi untuk gambar ini gue nggak download ya. Nah, di sini gue udah siapin foto dengan latar belakang hijau atau polos supaya gampang saat kita hapus backgroundnya. Setelah itu di Google gue akan download logo YouTube yang belakangnya transparan. Biasanya gue selipin kata-kata PNG supaya hasilnya yang keluar itu transparan. Kalau udah keluar hasilnya, gue pilih logo yang ini, lalu klik dan tahan di bagian tengah logo sampai muncul notifikasi kayak gini, baru pilih download gambar. Setelah logo, terakhir gue mau download emoji buat bikin thumbnail tuh makin hidup. Kata kunci yang gue pakai adalah cool emoji PNG. Kalau udah keluar hasilnya, gue pilih yang ini. Lalu cara downloadnya itu sama kayak sebelumnya. Habis gue download emoji, yang terakhir adalah gue mau download tanda panah. Kata kunci yang gue pakai adalah green arrow PNG. Gue scroll ke bawah sampai nemu yang ini. Untuk yang tanda panah ini, gue klik linknya dulu. Baru gue tinggal klik yang free download. Setelah semua bahan itu udah kita download, berarti kita udah siap nih untuk menggunakan aplikasinya. Dan kita udah bisa mulai untuk mengedit thumbnailnya. Pada saat kalian tuh pertama kali buka aplikasi Pixellab-nya, maka tampilannya tuh akan seperti ini. Untuk tulisannya kita bisa hapus dulu. Caranya klik icon tong sampah di kiri atas ini. Dan keluar notif, klik OK aja. Selanjutnya gue mau ganti ukuran gambarnya jadi ukuran thumbnail YouTube. Klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih image size. Enaknya di Pixellab, dia tuh udah nyediain ukuran thumbnail YouTube. Jadi kita bisa langsung klik ini dan pilih YouTube thumbnail. Kalau udah, kita klik OK aja. Buat ganti background, gue klik tanda plus, lalu klik from gallery. Dan pilih background blur yang udah kita download tadi. Setelah itu bakal muncul kayak gini. Dan bisa pilih ukuran yang 16:9. Lalu udah klik tanda checklist. Nah, kita bisa perbesar gambarnya dengan cara klik dan tahan tombol putih di ujung gambar. Lalu pasin sama ukurannya. Setelah background udah, selanjutnya gue mau masukin foto. Tapi sebelum itu, gue mau hapus dulu backgroundnya. Di sini gue punya dua cara.
Yang pertama cara cepat dan yang kedua adalah cara yang agak ribet tapi bisa lebih rapi. Nah, kalian tinggal pilih sendiri yang kalian tuh mau pakai cara yang mana. Tapi di sini gue akan coba tunjukin dua-duanya. Untuk cara pertama, kalian bisa buka website remove.bg. Setelah kebuka halamannya, kalian langsung upload file yang mau dihilangkan backgroundnya di sini. Klik aja upload file lalu pilih gambar dan tunggu sampai berhasil diupload. Setelah selesai, kalian tinggal download nih hasilnya. Di sini gue klik yang tulisan download warna biru. Setelah itu tunggu dan yap, hasilnya berhasil. Gimana nih? Cara pertama gampang banget kan? Kalian nggak perlu repot hapus sendiri, tapi di sini kita bisa lihat bahwa backgroundnya tuh nggak terlalu rapi dan masih ada bagian-bagian yang kurang halus menurut gue pribadi. So, kita coba cara manual berikutnya. Nah, di cara manual ini kalian harus download dulu aplikasi Background Eraser di Play Store. Di sini gue udah download aplikasinya, jadi langsung gue buka aja ya. Dan di tampilan depan kalian bisa klik load a photo buat upload gambar yang ingin dihilangin backgroundnya. Terus di bagian ini kalian tinggal potong gambarnya sampai kira-kira sisa bagian hijau atau backgroundnya yang mau kalian hapus jadi sedikit dan nanti lebih mudah buat dirapihinnya. Kita tarik aja garis kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Setelah itu klik done di pojok kanan atas. Nah, nanti akan muncul layar kayak gini dan tombol lingkaran merah. Ini tuh ibaratkan penghapus, jadi kalian akan menghapus background pakai tombol ini. Oh iya, dia kan posisi lingkarannya ada di tepat bagian foto ya. Kalau kalian geser tombol merahnya langsung, pasti bagian fotonya akan kehapus. Jadi buat mindahin dia ke bagian hijau, kalian bisa langsung klik bagian area hijau tanpa menggeser tombol merah ini. Nah, baru deh kalau misalnya posisi tombol merah udah berada pada area yang ingin dihapus, kita bisa geser secara perlahan-lahan dan jangan sampai terkena objek fotonya. Oh iya, kalian juga bisa gedein atau kecilin ukuran penghapusnya di bagian manual size. Kemudian lanjut untuk menghapus semua area hijaunya. Nah, kalau ada bagian objek yang kena kayak gini atau yang kehapus, gue tinggal klik tanda balik atau undo yang ini. Terus buat lihat objek secara detail, kalian bisa gunain fitur zoom ini buat memperbesar foto atau objek. Nah, lalu kecilin aja ukuran penghapusnya buat ngilangin bagian detail yang dekat objek. Kalau udah, gue langsung pencet done. Dan selanjutnya untuk smooth atau tingkat kerapian gambar yang dipotong, gue pilih yang 5. Biar lebih bagus hasilnya. Setelah itu kalau udah klik save. Langkah berikutnya, gue kembali ke Pixel Lab. Gue langsung masukin foto yang tadi udah dihilangin backgroundnya. Klik tanda plus, pilih from gallery dan pilih fotonya. Setelah itu klik tanda checklist. Kalau udah, geser dan sesuaikan aja letak gambarnya. Dan di tanda bulat ujung kiri foto bisa digunain untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Selanjutnya biar fotonya makin bagus, gue akan kasih efek stroke atau bingkai. Caranya kita geser menu ini lalu pilih stroke. Klik enable dan pilih warna stroke-nya. Di sini gue pilih yang warna putih aja. Di bagian bawah kalian bisa atur besar atau tebal stroke-nya. Kalian bisa bebas aja nih untuk mengaturnya. Tapi kalau gue di sini, gue tuh biasanya pakai ketebalan yang 5. Kalau udah, gue tinggal klik checklist. Selain stroke, gue juga bisa nambahin efek shadow atau bayangan. Klik menu shadow lalu klik enable.
Di bagian bawah, kalian bisa atur lebar dan posisi bayangannya. Dan berikutnya pilih warna bayangan yang kalian mau. Kalau gua di sini gua pilih warna kuning. Selanjutnya atur lebar bayangan. Kalau udah klik checklist. Lanjut ke bagian berikutnya, gue mau bikin tulisan, tapi sebelum itu gue mau nyoba download fontnya dulu. Setelah itu gue mau masukin fontnya ke dalam aplikasi Pixel Lab. Untuk download font, gue biasanya ke bagian Google, setelah itu ketik font yang gue mau. Kalau udah keluar hasilnya, di halaman pencarian gue pilih website yang paling atas. Dan setelah itu gue tinggal download. Kalau udah berhasil terdownload, gue langsung buka aja filenya. Dan kalau muncul halaman seperti ini, kalian tinggal klik yang menu extract. Setelah selesai, gue balik lagi ke Pixel Lab. Untuk buat tulisan baru, gue tinggal klik tanda plus di bawah. Kalau tulisannya udah muncul, gue geser ke tengah, terus gue edit. Tulisan pertama yang gue edit adalah cara bikin. Setelah udah, klik OK. Lalu geser menu, pilih size. Ukurannya gue buat sekitar 77. Kalau udah, berikutnya gue ke bagian font. Nah, di Pixel Lab sebenarnya tuh aplikasinya udah nyediain banget nih banyak font. Tapi karena nggak ada font jenis yang gue mau, jadinya gue upload font yang udah gue download tadi. Caranya ke My Font, klik bagian ini, lalu pilih folder tempat font terdownload. Lalu kalau udah ketemu filenya, bisa add select aja. Oh iya, perlu diperhatikan kalau file untuk font itu dalam bentuk TTF atau OTF ya. Kalau berhasil langsung gue pilih aja. Buat berikutnya, gue akan kasih shadow biar tulisannya makin hidup. Atur ukurannya, kalau udah klik checklist. Habis shadow, gue juga kasih stroke, pilih warna hitam dan bikin ukuran ketebalannya jadi 7. Buat bikin tulisan berikutnya, kalian nggak perlu ngulang lagi dari awal. Kalian bisa copy tulisan sebelumnya dengan klik tombol ini, lalu edit teksnya, dan gue ganti tulisannya jadi thumbnail keren. Kalau udah, klik OK. Buat bikin tulisan ketiga juga sama, gue cuma copy aja dari tulisan sebelumnya. Lalu gue ganti teksnya dan tulisan ketiga ini gue ganti jadi di Android. Setelah semua tulisan kita buat, kalau bisa atur tata letak dan ukurannya lagi. Buat tulisan thumbnail keren, sengaja gue perbesar atau gue gedein banget dibanding tulisan yang lainnya, supaya meng-highlight judul isi konten gue. Nah, kalian juga bisa atur rata tulisannya. Misalnya gue mau buat rata tengah, nanti jadinya kayak gini. Next, biar tulisannya nggak sepi, gue mau coba kasih kotak di belakangnya. Pertama gue mau edit yang tulisan cara bikin dulu. Nah, gue klik tulisannya, lalu ke menu background dan pilih enable. Selanjutnya untuk warna, gue pilih yang color atau satu warna aja. Warna yang gue pakai di sini adalah merah. Lalu ke menu bagian bawah ada left padding, right padding. Itu buat atur ukuran atau batas panjang kotak, supaya nggak terlalu nempel sama tulisan batas kotak kanan kirinya, kira-kira ukuran 8-9. Lanjut ke tulisan di Android, gue ke menu background. Lalu klik enable, berikutnya pilih warna. Dan warna yang gue pakai untuk tulisan ini adalah warna biru. Buat yang thumbnail keren, nggak gue kasih background karena size-nya tuh udah besar banget gitu. Berikutnya, biar tulisannya nggak kaku, gue bakal bikin tulisan itu agak miring. Caranya, kita bisa klik panah yang ada di bawah tulisannya, agar kita bisa atur seberapa miring teksnya itu. Jadi kita bisa atur ke kanan atau ke kiri, itu sebenarnya terserah dan kalian pastiin aja sama thumbnail kalian atau kalian atur aja sesuai yang kalian mau untuk tingkat kemiringannya. Kalau tulisannya udah, sekarang kita coba masukin emojinya dulu.
Klik tanda plus di kiri atas, pilih from gallery, lalu pilih emojinya. Kalau udah sesuai, klik checklist. Setelah itu kita bisa kecilin ukurannya sampai sesuai font. Habis itu kita miringin sedikit emojinya. Kalau udah, teman-teman bisa atur dan sesuaikan lagi letak dan ukuran supaya pas. Buat tulisan thumbnail keren, ini gue nggak jadi bikin rata tengah, jadi gue balikin lagi jadi rata kiri. Gue ke menu align, lalu klik yang ini. Setelah itu gue pindahin dan kecilin gambar emojinya jadi di samping tulisan thumbnail keren. Selanjutnya gue mau masukin logo YouTube. Klik bagian tanda plus, pilih from gallery, lalu pilih logo YouTube-nya. Kalau udah sesuai, bisa klik checklist. Setelah logo YouTube yang muncul, gue kecilin ukurannya. Terus gue bikin miring dan taruh letaknya di samping cara bikin. Berikutnya gue mau bikin foto mukanya supaya lebih terang. Caranya gue klik dulu objek fotonya. Setelah itu gue ke menu color filter. Gue atur brightness-nya, kontrasnya juga gue naikin supaya gambarnya jadi lebih tajam. Terakhir gue masukin objek tanda panah. Caranya sama kayak sebelumnya. Kita tinggal klik tanda plus lalu pilih from gallery, kemudian pilih objeknya. Untuk tanda panahnya ini mau gue putar dulu. Klik bagian ini. Kalau udah sesuai, tinggal kita klik checklist saja. Setelah semuanya selesai, kalian bisa geser-geser lagi untuk rapiin tata letak dan posisinya. Dan yang tahap terakhir, kalian tinggal save aja. Pertama bisa save as project supaya filenya bisa diedit lagi. Lalu yang kedua itu kita bisa klik save as PNG untuk diupload di YouTube. Kalau udah selesai, maka thumbnail kalian tampilannya akan kayak gini. Thumbnail kalian tuh HD dan fontnya tuh bagus banget gitu, bikin orang tuh pengen ngeklik video kalian. Oke, makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Oke, makasih semuanya. Dadah.